iklan ikan asin, iklan balas dendam sakit hati saya dulu. Saya mau adik-adik yang pulang dari Al-Azhar, pulang dari Yaman, pulang dari Maroko, tidak mengalami kesulitan seperti saya. Paling tidak dia punya cantolan. Ketika dia pulang kampung ditanya, di mana sekarang? Saya sudah mengajar di Nurul Azhar. Itu yang mau saya. Jangan seperti dulu. Abdul Somad itu gimana? Kita paling tahan pulang ke rumah seminggu. Kalau sudah sebulan, itu telinga orang tua kita peka. Masa jauh-jauh dari Kairo di rumah terus? Saya mau adik-adik saya pulang tidak langsung terjun ke kampung ke ceramah, udah. Takutnya dia kaget. Ini dengan ego luar biasa. Pulang dari universitas tertua di dunia, Al-Azhar, bisa membaca kitab hafal Quran, detail LC, lagi cemas. Tiba-tiba tidak sesuai sambutan di tengah masyarakat. Saya mau pulang dari Kairo, pulang dari Maroko, pulang dari Sudan, jangan terjun langsung. 6 bulan dulu di Nurul Azhar, di sana magang dulu. Belajar bagaimana cara buat yayasan, bagaimana cara buat iklan, bagaimana buat jadi multimedia, bagaimana membuat izin sekolah. Kalau dia SMP ke Diknas, kalau dia madrasah ke pondok Kemenak, bagaimana cara merekrut guru, bagaimana cara membuat kurikulum silabus. Sehingga nanti setelah 6 bulan magang, pulang ke kampung itu dia sudah mulai bisa isi pengajian. Lalu kemudian dari pengajian itu nanti ada jamaah yang dibukakan Allah pintu hatinya. Kalau sudah pintu hatinya terbuka, jangankan tanahnya, anak gadisnya pun dia kasih. Nah, ini penting supaya apa? Jangan pulang dengan semangat, tiba-tiba terbentur di tengah masyarakat, kaget. Tapi tentu saja kita tidak membuat ormas. Saya tidak ingin kita membuat sesuatu yang baru. Al-muhafazu 'alal qadimis shalih, al-muhafazatu 'alal qadimis shalih. Yang lama-lama kita jaga, wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang baru kita buat, kita ambil selama dia baik. Maka kita tidak membuat lembaga. Sudah ada Nahdlatul Ulama, sudah ada Muhammadiyah, sudah ada Matla'ul Anwar, sudah ada Al-Wasliyah. Kita tidak buat sesuatu yang baru. Adapun yayasan yang kita buat ini hanya sekedar terdaftar di Menhub-HAM. Kata Ustaz Atta, apa yang cocok nama yayasannya? Ya nggak usah jauh-jauh. Atta Zurtumal Maqabir. Ingat Ustaz Atta, ingat bahwa kita akan masuk ke liang lahat. Yang kita bawa ini apa? Nah, maka jadilah yayasan. Kakak kelas kami, Dokter Fahmi. Padahal waktu kami berangkat 98 ke Mesir, saya mau berangkat daftar S1, Dr. Fahmi waktu itu sudah selesai S1 mau S2. Beliau jauh di atas kami. Di tengah kesibukannya sebagai dosen, beliau mau jadi pembina. Di yayasan ini ada 5, ada pembina, ada pengawas, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Alhamdulillah kakak-kakak kelas mensupport. Lalu kemudian di tengah perjalanannya kita perlu kerjasama dengan lembaga. Lembaga yang paling banyak duitnya itu Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Pak Ketua Basnas alhamdulillah mau mensupport, mau memperhatikan, maka hadir hari ini. Itulah maka dikasih 1 mangkok, 1 piring dari nasi kuning untuk dia. Lalu kemudian kita perlu orang tua yang lebih berpengalaman, yang mengerti situasi dan kondisi untuk menjadi penasehat, menasehati kita. Di tengah perjalanan ini ada Pak Nadal Sak, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Beliau menjadi penasehat sahabat UAS. Kita sebut tidak senior UAS, tidak adik-adik UAS, kita disebut dengan sahabat. Tidak tahu siapa di antara kita ini yang lebih hebat, lebih senior, lebih berpengalaman, karena kita ini sahabat semuanya. Bersahabat di Kalimantan, bersahabat pula di surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Ini perlu saya jelaskan supaya Bapak Ibu semuanya mengerti dan paham. Adapun baju-baju yang dijual di depan, itu baju sahabat UAS Kalimantan dicetak dengan uang Ustaz Atta sendiri, dijual
dan hasilnya itu untuk pembangunan pesantren Nurul Azhar. Orang Kalimantan ini luar biasa. Jauh mata memandang, banyak bumi dipijak, lama sudah berdakwah. Baru di Kalimantan inilah ada orang ngasih mobil Jaguar ke Ustaz Abdul Somad. Mobilnya tidak saya bawa pulang ke Pekanbaru. Nanti kalau saya bawa pulang banyak anak-anak gadis mau ikut naik ke atas. Jadi saya lelang di Kalimantan. Nanti Ustaz Atta akan mengatur lelangnya. Hasilnya semuanya untuk pembangunan pesantren Nurul Azhar. Karena kalau saya bawa pulang, saya mati, saya wariskan ke anak saya, habis ya. Tapi kalau kita lelang, maka saya dapat pahalanya. Yang punya mobil ngasih ke saya juga dapat pahalanya. Yang membeli itu dapat dua, pahala dapat, mobil pun dapat. Maka dia mengalir sampai hari kiamat. Kita bangunkan ke kelas, kita bangunkan ke asrama, dibangunkan ke musola. Anak-anak santri kita mengaji pagi, petang, siang, dan malam. Jadi ke depan sangat kurang alim ulama kita. Walaupun alumni Al-Azhar banyak, alumni Darul Mustafa banyak, alumni Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Republik Indonesia, ulama masih amat sangat kurang. Maka kita perlu cetak menghafal Quran banyak-banyak. Penceramah tidak usah perlu banyak-banyak. Yang perlu dicetak ini adalah pendidik-pendidik yang tampil di mimbar, di tablik akbar. Tak usah banyak-banyak, cukup beberapa person. Yang lebih banyak itu adalah yang ngajar kitab, yang ngajar akidah, yang ngajar tafsir, yang ngajar akhlak, yang mengajar tafsir dari rumah ke rumah, sehingga basic. Karena tablik akbar ini atasnya saja. Kuliahnya ramai, habis itu sepi. Maka jadwal saya ke Kalimantan ini dalam 1 tahun Ustaz Hatta dikasih 3 kali. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. Pandai Ustaz Hatta lah mengaturnya dalam 3 kali kedatangan. Sedangkan Kalimantan Barat, Pontianak itu dengan Ustaz Luqmanul Hakim. Nah, jadi mereka susun sendiri. Di antara semua tim, dari mulai Aceh sampai wilayah timur Indonesia Papua, yang paling banyak dapat jatah Ustaz Kalimantan 3 kali. Nah, Ustaz Atta di Kalimantan dapat 3 kali. Kenapa? Karena memang wilayahnya juga sangat luas. Dan Ustaz Atta kalau berjalan dengan kami itu 4 hari nggak pulang-pulang. Saya tinggal menunggu kabar saja sebenarnya dari dulu, dari awal kedatangan. Kapanlah istrinya ini melarang Ustaz Atta itu mengurusnya. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada larangan, berarti masih boleh. Tentu ke depan santri-santri mulai kita didik, tidak bisa selamanya begini. Mereka akan melanjutkan insya Allah. Jadi saya mau kebersamaan kita, bahwa tidak semua alumni bisa ikut, tidak masalah. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Tapi paling tidak kita pernah ketemuan. Karena dulu kita di Mesir disatukan dengan PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Untuk kedaerahan ada namanya KMKM. KMKM itu Ikatan Alumni Mahasiswa yang dari Kalimantan, itu di Kairo namanya KMKM. Bisa juga disebut kumpul makan. Nah, kita mau paling tidak setahun sekali ngumpul, kita bicarakan program yayasan, sehingga adik-adik, kawan-kawan, sahabat senior kita yang terinspirasi dengan itu, mereka buat yayasan, pembebasan tanah, buat kelas, makin banyak lebih bagus. Saya lebih setuju daripada satu lembaga besar dengan lembaga kecil-kecil tapi banyak. Saya lebih memilih lebih baik lembaga kecil-kecil banyak daripada satu besar. Kalau bisa setiap alumni Azhar punya yayasan, punya lembaga. Bagian iklannya kasih aja ke kita buatkan videonya. Anda ingin anak-anak selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari maksiat dan dosa, selamat dari lem kambing, daftarkan segera ke pesantren ini. Hubungi nomor kontak berikut ini. Kita upload. Dari sekian banyak, kita hanya disuruh Allah Ta'ala pasang pancing-pancingnya saja. Masalah ikannya datang atau tidak datang, cabut satu, ikan semua. Itu pun yang paling kecil. Tidak masalah.
Mungkin Allah SWT ingin kita dapat pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hari ini saya amat sangat senang sekali. Kenapa? Sahabat-sahabat dari alumni ada, dari jamaah ada, tokoh masyarakat hadir, penasehat Pak Nadal ada, ketua Basnas juga ada. Walaupun kita tidak tablik akbar di tengah lapang, tapi semua unsur ada. Maka insya Allah saya yakin dan percaya gerakan pergerakan dakwah ini ke depan bisa lebih optimal insya Allah. Apalagi yang paling ramai ini nampaknya ibu-ibu. Sekarang ini ibu-ibu ini memang menjadi rebutan. Semua orang kalau mau memasarkan sesuatu yang dia cari itu ibu-ibu. Dari mulai iklan panci sampai sepeda motor itu ibu-ibu yang dicari. Yang mau memasarkan aliran sesat pun yang dicari ibu-ibu juga. Karena kalau sudah dapat ibu-ibu ini, insya Allah suaminya dapat, anaknya dapat, mantunya dapat. Kenapa? Karena serumah itu semuanya takut sama ibu. Jadi kalau udah ibu-ibunya dapat, insya Allah otomatis satu rumah itu dapat. Apalagi sebagian ibu ini kekuasaannya tidak hanya di rumahnya, rumah tetangganya pun dikuasainya juga. Maka insya Allah ini mesti ke depan lebih banyak lagi ibu-ibu, khusus sahabat puas yang bagian ibu-ibu. Bapak-bapaknya, anak-anaknya mewakili semua sudah ada. Saya yakin dan percaya optimis ke depan. Kalau sudah berdiri Nurul Azhar Kalimantan 1, Nurul Azhar Kalimantan 2, kita buat di Kalimantan Tengah, buat Kalimantan Timur, buat Kalimantan Selatan, buat Kalimantan Utara, maka semakin banyak. Apa keuntungan kita dari lembaga pendidikan? Secara ekonomis bisa dikatakan minim, tidak ada sama sekali. Tapi paling tidak kita sudah menyelamatkan anak bangsa. Saya dengan keterbatasan saya datang cuma sekali setahun. Kalimantan Utara sekali, Kalimantan Tengah sekali, Kalimantan Selatan sekali, Kalimantan Timur sekali, Kalimantan Barat sekali. Orang sudah lupa isi kajiannya, tidak ingat sama sekali. Tapi kalau ada pondoknya, anak-anak tetap menghafal Quran. Maka kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan ustadz, kita bukan ulama, insya Allah kita tetap bisa dapat pahalanya dengan ikut berkontribusi. Grup WhatsApp itu sekarang ada aplikasinya, pesertanya bisa 1.000 orang. Jadi kalau sudah penuh satu grup 1.000, buka grup kedua 2.000, grup ketiga 3.000. Jamaah ini dikelola dengan baik. Pagi-pagi saya lewat kemarin di depan toko roti atau di mana, langsung ada yang ngirim ke WA saya. Sebentar saya buka berapa iklan. Dari mana dia tahu nomor WA saya? Bisa dia kirimkan iklan. Ini kata dia, pelanggan yang terhormat, kami tahu dimanapun Anda berada. Bisa dia tahu nomor saya. Padahal nomor saya itu saya rahasiakan betul. Tahu juga dia. Jadi bagaimana orang ini bisa tahu nomor-nomor orang dan dia menyapa? Ada salamnya. Kita kadang setelah habis pengajian salam wala kalam. Kita tahu tiba-tiba Bapak Anuman sudah meninggal. Nah, jadi kita berusaha untuk mengelola dengan baik. Kalau yang meninggal didoakan, ada yang kebetulan dapat nikmat didoakan semua supaya berkah, dapat anak didoakan barakallahu laka fil mawhub wa syakarta wa ruzqta bi rabbu balagha asdahu. Ada kebetulan dia memberikan rezekinya barakallahu laka fima ataita wa barakallahu laka fima abqaita wa ja'alaha laka tahuran, sehingga ada komunikasi, ada sapa, ada tanya, ada berita. Jangan sampai ketemu di tanah lapang tablik akbar selesai la salam wala kalam. Meninggalnya kenapa? Narkoba. Meninggalnya kenapa? Berzina. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Jadi saya ingin pada hari yang baik bulan mulia ini, apa yang saya sampaikan ini pemaparan supaya jamaah, adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, senior-senior mengerti semua. Mau dibawa kemana? Nurul Azhar, Yayasan Amal Saleh Hasma ini, maka kita bergerak dalam 3. Yang pertama pendidikan, yang kedua dakwah, yang ketiga sosial. Lalu saya sampaikan di mana-mana. Pendidikan, masukkan anak ke pesantren. Pesantren mana Pak Ustadz? Kalau dulu kita endorse pesantren kawan, pesantren siapapun, selama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang tentu saja prioritas
Pesantren Nurul Azhar Kalimantan. Dakwah mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan, dakwah sosial. Makanya sahabat UAS ada penggalangan kumpul beras dibagikan kepada fakir miskin duafa. Tujuannya supaya jangan sampai kita menjadi pendusta agama. Yang sudah ngaji, sudah sholat, jilbabnya sudah panjang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu itu siapa pendusta agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Jadi yang tiga ini jangan sampai hilang. Pendidikan, dakwah, dan sosial. Adapun masalah politik bagian juga dari program kita. Karena Ustaz Somad peduli juga kepada politik. Makanya kalau ada kawan-kawan, sahabat-sahabat, ini alumni Al-Azhar mau nyalek Pak Ustaz, biasa kita support, kita. Kenapa? Mendudukkan orang baik di parlemen adalah bagian dari dakwah. Karena kalau dakwah ceramah khutbah, innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, hanya sekedar khutbah, ceramah. Tapi kalau bisa dikeluarkan perda kabupaten, perda kota, perda provinsi, kalau di pusat undang-undang lebih kuat. Kita negara kesatuan Republik Indonesia. Jihad kita tidak hanya sekedar jihad dakwah, tapi juga jihad konstitusi. Duduk di parlemen bagian dari jihad. Kalau kabupaten kota paling banyak DPR-nya 50. Sedangkan di pusat 500 orang mewakili daerah, mesti duduk. Orang sholat mesti memilih. Kalau orang sholat tidak memilih, maka sesungguhnya perampok, pencuri, pezina, pelakor memilih dan wakilnya akan duduk di parlemen. Jangan sampai orang yang sholat, orang yang sudah soleh, orang baik tidak memilih. Karena kita tinggal di negara demokrasi. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Banjar. Kita tidak tinggal di kerajaan Melayu. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Jamaah perlu melek politik, mengerti, paham. Maka saya kalau tausiah Ramadan, ada Ramadan kesehatan, Ramadan dengan ekonomi, Ramadan dengan kebangkitan umat, tapi juga ada Ramadan dan kepedulian politik. Umat Islam mesti melek politik. Kalau dia dikasih uang untuk mencoblos, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Setuju. Semua setuju kalau sudah gitu. Tapi itu yang dimuliakan Allah SWT, ini perlu saya sampaikan karena kita dekat di tahun-tahun politik 2023, 2024. Ini banyak yang demam. Demamnya bukan demam COVID, tapi demam politik. Nah, jadi kita semua mesti paham dan mengerti. Saya rasa dari A sampai Z sudah saya sampaikan semuanya. Tujuan saya datang, kenapa 4 hari, siapa saja yang terlibat, siapa saja yang mengurus, apa saja visi misi Ustadz ke depan. Kedatangan saya ke Kalimantan, saya rasa perfect, sempurna, tak ada kekurangan satupun. Dari mulai kesiapan panitianya, solidnya kerjasamanya, anak-anak mudanya, timnya, pengaturannya, sangat. Allah yang membalas. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan tim sahabat Ustadz Abdul Somad Kalimantan. Adapun kalau sulit menyebut nama yang terlalu panjang ini, mana tahu ditanya orang, siapa nama Ustadz Abdul Somad dan seterusnya. Payah menyebutnya. Lalu kemudian kalau mau dicari-cari kekurangan ada, sedikit kekurangan ada. Kekurangannya protokol menyebutkan nama 46, itu terasa betul tuanya. Sampai itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umur ini kita perlu diingat-ingatkan lagi. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingat kapan dia lahir? Ya, kapan? Mana hadisnya Nabi mengingat lahirnya? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Kamis dan hari Senin? Kenapa engkau puasa hari Senin? Nabi menjawab, "Dzaka yauma wulidtu." Hari itu aku dilahirkan. Itu salah satu dalil bahwa Nabi mengenang hari lahirnya. Tapi selama ini kami dapat potongan video Ustadz di Instagram, di TikTok. Ustadz melarang ulang tahun, Ustadz sendiri dinyanyikan. Saya nggak ada nyuruh nyanyi. Ustadz sendiri bawa tumpeng. Yang tidak boleh itu melakukan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat ajaran Islam. Berdoa meminta kepada api, itu tak boleh. Karena kita menyembah Allah. Kita bukan majusi menyembah api.
Adapun bersyukur berbagi makanan, tidak masalah. Ada tumpeng, ada nasi, ada kue, bagi makanan. Iya, tapi Ustaz baginya cuma 4 orang, ya piringnya 4. Kalau piringnya banyak, saya bagi semua. Artinya apa? Berbagi, bersedekah, bersyukur atas nikmat Allah SWT. La in syakartum la azidannakum. Mengingat hari kelahiran bukan dengan meriah mabuk, bukan. Mengingat hari kelahiran bahwa umur yang terpakai lebih banyak daripada yang tersisa. Kenapa Allah SWT tidak kasih tahu umur kita berapa? Salah satu rahasianya supaya saat hari lahir kita bisa tersenyum. Coba kalau kita tahu kapan kita mati. Hari ini nangis semua. Abdul Somad mati 50 tahun. Berarti tinggal 4 tahun lagi. 4 kelas selesai mati, meninggal. Tapi Allah rahasiakan supaya kita tetap bahagia, supaya kita tetap punya harapan-harapan ke depan. Apa harapan Ustaz ke depan? Harapan saya, seminim-minim sebelum saya mati, ada Nurul Azhar Kalimantan Timur, Nurul Azhar Kalimantan Tengah, Nurul Azhar Kalimantan Utara, Nurul Azhar Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan diwujudkan Allah. Amin. Bukan punya saya, bukan punya anak saya. Saya tidak ada owner di dalam. Di dalam urutan yayasan memang ada, tapi itu semua wakaf. La yuhabu, tidak bisa dihibahkan. Wala yurasu, tak bisa diwariskan ke anak cucu. Wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Yang kita harapkan hanya satu, mendapatkan amal jariah. Insya Allah semua yang hadir ini mendapatkan amal jariah dari Nurul Azhar. Insya Allah. Kesempatan momen kita pagi hari ini adalah momen silaturahim. Bertegur sapa, bertatap muka, saling mendoakan, berjumpa, bersilaturahim. Selama ini mungkin ada satu kota, satu daerah, tapi kita jarang jumpa. Kita datang ke rumahnya, dia pula ke rumah orang lain. Kita datang ke masjidnya, rupanya dia pula tak ke masjid. Hari ini kita bisa berkumpul bersama. Man aqatta'imu sadalahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yusa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini silaturahim kita makin erat, hubungan kita makin kuat, hati kita makin terbuka. Yang selama ini bingung-bingung jadi jelas dan nyata. Sebarkan informasi ini ke banyak-banyak. Silakan Bapak Ibu ambil foto, gambar, minta videonya, share ke Instagram, share ke TikTok, share ke FB, share ke grup-grup WhatsApp. Semakin banyak yang bergabung, semakin baik. Yang akan berangkat umroh, ajak semuanya. Insya Allah pada tanggal 4 Oktober kita akan bersama berjumpa di Makkah dan Madinah. Insya Allah. Pertemuan kita itu tidak hanya sekedar umrah berangkat, tapi sebagian dari uang yang Bapak Ibu store itu akan distorkan untuk pembangunan pesantren Nurul Azhar Kalimantan dan juga sebagiannya di Riau. Jadi semuanya bernilai ibadah sehingga kita mati menghadap Allah sesuai dengan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka diperintahkan hanya beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka diciptakan hanya untuk beribadah. Tapi uniknya umat Nabi Muhammad ini, makannya ibadah, tidurnya ibadah, nikahnya ibadah, ngobrolnya ibadah, ceritanya pun menjadi nilai ibadah. Itu kelebihan, khosois, keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang hari ini membawa anak-anaknya, sesungguhnya sedang ingin membuat cerita yang indah untuk anak-anak. Mereka ini ke depan akan bercerita. Kami pernah bersama dengan ustaz, bersama dengan guru-guru kami, dididik, mendapatkan barokah, mendapatkan doa, mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat insyaallah. Itulah yang agaknya dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya ucapkan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih kepada manusia dan dia tidak bersyukur kepada Allah, maka saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruhnya, dari mulai yayasan, jamaah, pembina, penasehat, sekretaris, bendahara, pengurus, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak, adik-adik, anak-anak muda yang mengawal, menyelenggarakan, mensurvei, mengawasi, maka hanya Allah yang dapat membalas. Pisang emas kok berlayar, masa sebiji dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Aku lupa lihat, astagfirullah wa lakum. Saya tutup dengan pantun terakhir, menangkap puyuh
di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan barokahnya ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman